Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 607-610. Pejabat senior. Bab 607 Situk The Initiative to Lick Me. Chu Wu dan beberapa pejabat senior keluarga Chu datang. Landon Sen, pertempuran yang indah. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Chu Wu mengacungkan jempol, sangat senang. Landon Sen tersenyum dan berkata, Paman, sekarang saya memenuhi syarat untuk bersama Yuer, kan? Tentu saja, Paman, aku pasti berbicara. Namun, Yuer adalah putri satu-satunya. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik, kata Chu Wu dengan suara yang dalam. Pasti, kata Landon Sen tegas. Saudaraku, kamu memiliki menantu yang baik. Ya, pahlawannya adalah seorang remaja, dan hanya seorang pria seperti Sen Saoxia yang layak menjadi gadis Yuer. Beberapa tetua dan tetua keluarga Chu juga memuji. Wajah Chu Yuer memerah, bibirnya mengerucut, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Chu Wu dengan hangat menjamu Landon Sen lagi di siang hari. Dia melihat bahwa Landon Sen menjadi lebih dan lebih menyenangkan di matanya. Dia samar-samar merasa bahwa Landon Sen jelas bukan sesuatu di kolam renang, dan keluarga Chu mungkin memiliki cahayanya di masa depan. Tidak ada hubungannya, Landon Sen telah bersama Chu Yuer selama 2 hari terakhir, dan mereka berdua berkeliling dan bertukar perasaan seperti pria dan wanita biasa dalam cinta. Chu Yuer masih seorang gadis kecil dengan watak, dia masih sangat muda, dan Landon Sen sering menghiburnya. Keduanya sekarang dekat satu sama lain, tetapi terlepas dari jari yang saling bertautan dan ciuman yang mendua, mereka tidak melakukan gerakan yang lebih luar biasa. Tentu saja, Landon Sen juga memiliki beberapa pikiran yang tidak sehat dalam benaknya, tetapi ini adalah keluarga Chu, dan Chu Yuer terlalu muda, dia merasa ini tidak baik. Landon Sen menghabiskan 2 hari di rumah Chu, kecuali untuk waktu pelatihan, dia bepergian bersama Chu Yuer. Besok adalah perjamuan ulang tahun ke-100 Chu Wu. Keluarga Chu dihiasi dengan lampu dan perayaan. Gunung Longshou-Feng juga penuh dengan lentera merah, penuh suasana meriah. Orang pertama yang datang adalah keluarga Ye dan keluarga Chu memiliki persahabatan selama beberapa generasi, dan kepala keluarga Ye Chao, dan Chu Wu adalah teman hidup dan mati. Keluarga Ye menyiapkan hadiah ulang tahun untuk pertama kalinya dan bergegas ke Dragon Head Peak. Chu Wu juga secara pribadi membawa sekelompok keluarga Chu tingkat tinggi untuk menyambutnya di luar gerbang gunung. Semua tuan dari interogasi keluarga Ye ada di sini, 4 tuan dari interogasi tengah dan 7 tuan dari interogasi awal. Ye Chao terlihat seperti pria paruh baya dengan fisik yang kuat dan momentum yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa ia berada dalam situasi yang menyedihkan. 10 tahun yang lalu, Ye Chao terluka parah dan cacat dan patah 2 kaki. Ye Chao duduk di kursi dan dibawa oleh 2 murid keluarga Ye, di belakangnya berdiri sekelompok tua-tua keluarga Ye dan beberapa murid muda. Ye Liuli berdiri di samping Ye Chao dengan jujur, dan Ye Saner mengikutinya. Chu Wu memimpin sekelompok anggota keluarga Chu keluar dari gerbang gunung, dan dengan sopan memeluk Ye Chao, Brother Ye akan datang, Dragon Head Peak Brilian. Kakak Chu tidak harus sopan, aku pasti akan menjadi yang pertama datang ke jamuan ulang tahunmu. Ye Chao tertawa. Tolong. Chu Wu mengajukan permintaan. Senior Ye, tolong. Beberapa orang tua Chu juga berkata satu demi satu. 2 murid Ye Family membawa Ye Chao ke dalam keluarga Chu, dan sekelompok Master Ye Family mengikuti. Keluarga Chu selalu menghibur para tamu dari keluarga Ye. Ye Chao membawa Ye Liuli ke sebuah paviliun di halaman belakang dan duduk dan mengobrol dengan Chu Wu. Alasan mengapa Ye Chao datang sepagi ini adalah karena dia mendengar bahwa cucunya diintimidasi sehari sebelum kemarin, dan dia menjilat yang lain di depan umum. Ini membuat Ye Chao sangat marah. Dia merasa bahwa perlu untuk alasan putrinya, jadi dia datang ke Chu sehari sebelumnya. Pulang, bersiaplah untuk bertemu Landon Sen. Saudaraku Chu, aku mendengar bahwa ada seorang pemuda yang sangat kuat di keluarga Chu-mu, yang berani menggertak dan mempermalukan putriku. Dapatkah kamu membiarkan pemuda itu keluar untuk menemuiku? Ye Chao berkata dengan acuh tak acuh. Ayah.
Aku sudah mengatakannya beberapa kali, ini urusan putriku, ayah, jangan khawatir tentang itu. Ye Liuli menarik pakaian Ye Chao, mengungkapkan sedikit ketidakpuasan. Meskipun Ye Chao ingin mendapatkan wajahnya kembali, Ye Liuli merasa terlalu malu, yang membuatnya lebih mudah ditertawakan oleh orang lain. Chu Wu tertegun untuk sementara waktu, dan segera mengetahui bahwa Ye Chao mungkin peduli tentang kejadian itu sehari sebelum kemarin. Saudara Ye tidak perlu marah tentang ini. Ini juga pertarungan di antara para junior. Kita yang senior tidak harus memperhatikannya. Chu Wu membujuk sambil tersenyum. Lelucon. Aku tidak peduli siapa anak itu, dan jika aku berani membiarkan putriku melakukan hal seperti itu di depan umum, bukankah itu akan membuat putriku kehilangan reputasinya? Kemana wajah putriku akan pergi di masa depan? Ye Chao agak tidak bahagia. Kata. Ye Chao adalah yang paling protektif terhadap kekurangan, dan Ye Liuli sangat berbakat. Dia adalah putri yang paling dirusaknya. Mendengar bahwa seseorang sangat banyak mempermalukan putrinya, Ye Chao sedikit tidak dapat diterima. Ayah, wajah putriku telah hilang cukup besar, kamu tidak merasa malu, dan putrimu malu. Jangan khawatir tentang itu, kata Ye Liuli dengan mulut kecil. Tidak, aku harus menemukan keadilan untukmu dalam masalah ini. Ye Chao berkata dengan tajam. Chu Wu sedikit sakit. Mengetahui bahwa Ye Chao gelisah, dia hanya berkata, jangan bersembunyi dari saudara Ye, bahwa pemuda itu adalah menantu masa depanku. Ye Chao mengerutkan kening dan berkata, Kakak Chu, aku tidak ingin mempermalukan pemuda itu. Aku hanya ingin dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf di depan putriku dan aku. Bukankah itu sulit? Chu Wu merasa lega, dan dia segera berkata, oke, aku akan memanggil seseorang untuk membiarkan Landen Sen datang. Segera, Chu Wu memerintahkan murid keluarga Chu untuk menemukan Landen Sen. Sekitar 10 menit kemudian, Landen Sen tiba. Paman, apakah kamu mencariku? Landen Sen berjalan cepat ke paviliun dan bertanya pada Chu Wu dengan sopan. Keponakanku, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah kepala keluarga kamu, Ye Chao. Aku telah melihat senior Ye. Landen Sen juga dengan sopan memberi kepalan tangan Ye Chao, dan kemudian melirik Ye Liuli di samping Ye Chao, dengan tenang. Ye Liuli menggigit bibir merahnya, kulitnya agak tidak wajar. Ye Chao melirik Landen Sen dan mendengus dingin, nak, kau menindas putriku. Melihat tatapan jahat Ye Chao, hati Landen Sen melonjak, berpikir bahwa orang yang cacat ini adalah ayah Ye Liuli. Ini, bukankah itu bullying? Nona Ye dan aku hanya berduel dalam pertarungan yang adil, dan tidak berarti bullying. Landen Sen tersenyum. Hah? Aku mempermalukan putriku di depan umum dan terus menggertak, kata Ye Chao dengan cara yang aneh. Itu hanya taruhan dengan Nona Ye, dan saya hanya membicarakannya, dan tidak meminta Nona Ye untuk menjilat saya, dia mengambil inisiatif untuk menjilat saya, Landen Sen berdeham. Belum lagi tidak apa-apa, begitu Ye Chao melompat ke guntur, dia meraung, wah, percaya atau tidak aku sudah menelanjangi kamu. Landen Sen kaget, dia tidak menyangka ayah Ye Liuli begitu pemarah. Wajah Ye Liuli memerah, dan dia merasa malu dengan wajahnya. Kakak Ye, jangan marah. Chu Wu buru-buru membujuknya, mencondongkan tubuh ke depan, dan menepuk pundak Landen Sen, keponakan Sen, saudara Ye berarti Anda dapat meminta maaf kepada mereka. Bab 608 Give me a face. Saya tidak melakukan kesalahan, mengapa saya harus meminta maaf? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Chu Wu mendekati telinga Landen Sen dan berbisik, Xiao Lang, setelah kakak Ye mematahkan kakinya, amarahnya tidak terlalu baik. Aku sedekat dia dengan saudara. Xiao Lang, kau harus memperlakukanku sebagai wajah paman. Landen Sen mengangguk, menatap kaki Xia Ye Chao, matanya sedikit menyipit. Dia bisa melihat bahwa kaki Ye Chao sudah cacat, dan nadinya masih terputus. Di mata orang lain, kaki ini pasti akan patah. Tetapi bagi Landen Sen, tidak sulit menyembuhkan kaki Ye Chao. Awalnya, Landen Sen dan Ye Chao tidak dekat satu sama lain, jadi tidak perlu menyembuhkan kakinya kecuali Ye Chao memberinya manfaat. Tapi Chu Wu adalah ayah mertua masa depannya, dan dia seperti saudara lelaki bagi Ye Chao. Setelah ragu-ragu sebentar, Landen Sen mengambil keputusan. Dia tidak terbiasa di Gunung Qingfeng.
Lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada satu musuh. Terlebih lagi, Chu Yuer perlu mengandalkan perlindungan keluarga Chu untuk bertahan hidup di Gunung Qingfeng. Landen Sen berkata kepada Ye Chao, "Senior Ye, apakah kakimu patah untuk waktu yang lama?" Mata Ye Liuli yang indah itu dingin, dan dia menggigit giginya dan berkata, "Landen Sen, apa maksudmu? Apakah kamu mempermalukan ayahku?" "Tidak, tidak." Landen Sen melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Maksudku, kaki senior Ye, aku seharusnya bisa menyembuhkannya, tapi aku punya dua persyaratan." Ye Chao pikir dia salah dengar, dan berteriak, "Apa katamu?" "Aku bisa menyembuhkan kakimu," Landen Sen mengulangi. Mata Ye Chao tiba-tiba bersinar, tetapi segera redup lagi, dia tidak percaya kakinya bisa disembuhkan. Dalam 10 tahun terakhir, Ye Chao bermimpi bahwa kakinya bisa menjadi lebih baik. Pada usia 50, ia berhasil menembus tahap akhir dari tahap interogasi dan menjadi kepala keluarga Ye. Dia bahkan jenius terbaik di Gunung Qingfeng pada waktu itu. Awalnya, menurut kecepatan kultivasi Ye Chao, dia sangat berharap bahwa dia bisa menembus puncak ranah pertanyaan. Tetapi 10 tahun yang lalu, Ye Chao terganggu oleh Yang Wei dari sekolah Yin Yang dan menjadi cacat. Ada banyak sekolah pertapa di Gunung Qingfeng, dan ada banyak dokter terkenal dengan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kaki Ye Chao. Ye Chao bahkan telah pergi ke dunia sekuler. Dia telah pergi ke rumah sakit top di Amerika Serikat. Kakinya masih bisa disembuhkan. Satu-satunya cara adalah mengamputasi anggota tubuhnya dan memasang prostetik. Ye Chao secara alami menolak, dia tidak bisa menerima itu. Landen Sen mengatakan bahwa dia bisa merawat kaki Ye Chao, tetapi dia tidak percaya Ye Chao terbunuh. Sebaliknya, itu menyebutkan Landen Sen tentang kakinya yang patah yang membuat Ye Chao sedikit kesal. Dia berkata dengan dingin, "Nak, karena kamu adalah menantu kakak Chu, sebelum aku marah, kamu dengan cepat menghilang dari mataku." Keponakan Sen Xian. "Kakak Ye sangat rumit, jangan membuat kesimpulan," kata Chu Wu segera, dan dia juga merasa bahwa Landen Sen sedang menyombongkan diri. Landen Sen dengan tegas berkata, "Saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Selain itu, senior Ye sudah cacat, jadi izinkan saya mencoba. Kakinya sudah seperti ini, bagaimana saya bisa membuatnya? Ini." Chu Wu ragu-ragu dan menatap Ye Chao. "Kakiku telah terpotong di meridian mereka sejak lama, dan mereka sudah cacat. Nak, jangan bicara besar di sini, dan cepat-cepat menghilang dari mataku." Ye Chao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, suasana hatinya sedikit suram, dia tidak lagi ingin masalah ini kusut. Semua meridian rusak, mungkin tidak dapat disembuhkan. Hanya saja senior Ye tidak bertemu seseorang yang dapat mengobati. Kaki Anda seharusnya terkena kekuatan internal, menyebabkan patah tulang, dan sebagian besar tendon dan vena juga patah. Landen Sen berkata dengan ringan. Wajah Ye Chao berubah, mengungkapkan sedikit keterkejutan, cedera kakinya memang sama dengan yang dikatakan Landen Sen. "Ye senior, karena saya sudah mengatakannya, saya tentu saja yakin, jangan khawatir. Saya bisa merawat kaki Anda sekarang. Paling banyak 3 jam sudah cukup. Tapi saya punya 2 persyaratan." Landen Sen kata ringan. Kulit Ye Chao agak bermartabat, dia menatap Landen Sen dengan keras kepala, melihat ringannya Landen Sen, dia sepertinya tidak bercanda. "Kamu, sungguh." Ye Liuli memandang Landen Sen dengan tatapan bertanya. "Kakak Ye, mengapa kamu tidak membiarkan keponakan Landen Sen mencoba?" Chu Wu berkata kepada Ye Chao. "Tidak perlu." Ye Chao terlihat serius, dia masih tidak percaya dengan kata-kata Landen Sen. Karena kakinya cedera, temperamennya berubah drastis, Ye Chao bahkan tidak berani berpegang pada harapan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Dia tidak ingin menderita sakit mental setelah kekecewaan. "Senior Ye, apakah Anda benar-benar ingin menolak? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda menolak kali ini, kaki Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik." Mata Landen Sen menunjukkan kemarahan, ekspresinya diwarnai dengan kecemburuan. Dia benar-benar ingin membantu Ye Chao menyembuhkan kakinya, tetapi Ye Chao tidak menghargainya, yang membuat Landen Sen sangat tidak bahagia. Melihat Landen Sen menunjukkan ekspresi ini, Ye Chao merasa sedikit bingung. Wajahnya mendung untuk sementara waktu,
dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Anak baik. Jika kamu benar-benar ingin menyembuhkan kakiku, apalagi 200 tuntutan padaku. Aku juga berjanji padamu." "Oke, kalau begitu berhenti bicara omong kosong." Landen Sen mengangguk dan berkata kepada Chu Wu, "Paman, aku butuh kamar sepi." Chu Wu tahu tentang situasi Ye Chao, dan dia tidak bisa percaya bahwa Landen Sen dapat menyembuhkan kaki Ye Chao, tetapi dia masih memenuhi permintaan Landen Sen dan berkata, "Keponakan yang baik, aku akan mengaturnya segera." Segera, Chu Wu menyiapkan kamar untuk Landen Sen, yang masih merupakan kamar tidur dari tetua orang tua Chu. Kamar tidurnya sangat sunyi. Chu Wu memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu perawatan Landen Sen. Atas permintaan Landen Sen, Ye Chao berbaring di tempat tidur. Dia diam, ingin melihat bagaimana Landen Sen memperlakukan kakinya. Melihat Landen Sen mengeluarkan sekotak jarum perak dari lengannya, Ye Chao menunjukkan kekecewaan yang mendalam di wajahnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa sebagian besar meridian tenaga kerja dan kaki ibu jari patah. "Bisakah kau menyembuhkan dengan jarum perak?" Pada saat ini, Ye Chao tidak memiliki harapan di dalam hatinya. Dia sangat marah, tetapi dia telah menyetujui Landen Sen sebelumnya, dan Ye Chao memutuskan untuk menunggu Landen Sen menyelesaikan perawatannya. Landen Sen membuka kotak giok yang berisi jarum perak, membalik telapak tangan kanannya, dan deretan jarum perak berdiri di telapak tangannya, dengan lusinan di antaranya. Dengan lambaian tangan kanannya, jarum perak secara akurat menembus ke berbagai titik akupuntur di seluruh tubuh Ye Chao. Jumlah jarum di kakinya paling banyak, dengan lebih dari 20. Mata Ye Chao berbinar-binar dengan kecepatan menjahit yang cepat dan presisi tinggi, sangat mustahil bagi kucing buta untuk menabrak tikus mati. Anak ini mungkin benar-benar memiliki dua sikat. Selain itu, Landen Sen masih sangat muda di tengah panggung pertanyaan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Memikirkan hal ini, hati Ye Chao menyulut secercah harapan. Karena dia mempelajari metode akupuntur Bingpaku yang lengkap dalam pengobatan pil Raja Sutra, Landen Sen memiliki gagasan yang jelas tentang pengobatan. Meskipun metode akupuntur Bingpaku mengubah pembusukan menjadi mukjizat, itu hanya karena meridian kaki Ye Chao terlalu banyak nekrotik dan butuh beberapa saat. "Senior Ye, aku akan membangkitkan Zenki di jarum perak. Jangan gunakan Zenki di tubuhmu untuk melawan, kalau tidak efeknya akan lebih buruk," Landen Sen mengingatkan. Ye Chao mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tanpa sadar membiarkan seluruh tubuh mempertahankan keadaan santai, dan menarik energi sejatinya. Landen Sen bekerja lebih dari 3 jam, dan hampir siang sebelum dia menyeka keringat di dahinya. "Oke," kata Landen Sen. "Hah?" Ye Chao tertegun, dia tidak tahu apa yang dimaksud Landen Sen dengan "selalu." "Aku bilang kakimu sudah sembuh," Landen Sen mengulangi. Ada kekecewaan yang mendalam di wajah Ye Chao. Dia sangat sedih, dan berkata dengan suara yang dalam, "Wah, kamu sudah diperingatkan sejak lama, mengapa repot-repot membuat lelucon seperti itu denganku?" Bab 609 You Don't Wear Pants. Setelah mengerang sebentar, Ye Chao menghela nafas, "Tidak apa-apa, aku sudah berjanji sebelumnya, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Ketika orang-orang sudah tua, tidak ada lagi momentum untuk menantang kalian anak muda. Nak, bantu aku dengan cepat." Tanpa membantunya, Landen Sen berkata, "Kamu bisa bangun sendiri." Ye Chao tidak berkelahi, dan hendak berteriak, karena dia tidak mengenakan celana, kakinya sedikit bergerak. Melihat kakinya bergerak, Ye Chao mengejutkan seluruh tubuhnya, berpikir dia melihat halusinasi. Tidak mungkin, kakinya sudah lama dihapus, dan aku tidak tahu apakah itu efek psikologis. Pada saat ini, Ye Chao merasa kakinya penuh kekuatan, apakah itu ilusi? Untuk waktu yang lama, Ye Chao tidak berani mencoba menggerakkan kakinya. Dia takut setelah mencoba, dia akan jatuh ke dalam rasa sakit dan kekecewaan yang tak ada habisnya. Landen Sen tidak peduli untuk peduli padanya, dan dia membuang banyak ki untuk menyembuhkan kaki Ye Chao. Cukup duduk di tanah dan bermeditasi untuk pulih. Akhirnya, Ye Chao mengertakkan giginya, menutup matanya, dan mencoba menggerakkan kakinya. "Kaki saya, bercinta, kerja dan modal benar-benar bergerak." Ye Chao terkejut. Dia mencoba menendang beberapa kali dengan kakinya, dan menemukan bahwa kakinya benar-benar bisa bergerak. Dengan kegembiraan yang ekstrim, Ye Chao mencoba berdiri, tapi dia diam.
Dia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan di kakinya, dan berjalan di sekitar kamar beberapa kali, melompat-lompat. Itu benar, kakiku benar-benar bagus. Ye Chao melompat dengan bersemangat dan bergegas keluar dari pintu, kecepatannya tidak berkurang. Aku baik-baik saja. Kakiku baik-baik saja. Ye Chao berteriak kegirangan saat berlari liar, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia bahkan tidak mengenakan celana. Ketika Landen Sen memperlakukannya barusan, dia telanjang. Pada saat ini, Ye Chao penuh dengan ambisi, dan dia berlari telanjang bulat dalam keluarga Chu, rasanya sangat baik bahwa kakinya masih utuh. Ye Chao berlari dengan liar, berteriak di mulutnya, kakiku lebih baik. Dia merasa postur dan langkahnya sangat elegan, penuh kekuatan dan keindahan, dan dia sangat menikmati perasaan ini. Keluarga Chu yang lewat, pria, wanita, tua dan muda, semua orang terpana, dengan bodoh menunjuk ke Ye Chao. Ye Liuli dan Chu Wu menunggu dengan cemas di paviliun di luar, tetapi mereka melihat Ye Chao berlari telanjang seperti anjing gila, mulut mereka terbuka begitu besar sehingga mereka bisa memasukkan telur. Ayah! Ye Liuli tertegun sesaat. Dia menggosok matanya dan bertanya-tanya apakah orang yang melesat itu adalah Ye Chao. Chu Wu juga berpikir bahwa dia telah melihat orang yang salah, tetapi setelah membacanya beberapa kali, dia yakin itu benar-benar Ye Chao. Ye Chao adalah orang cacat. Tidak ada anggota keluarga di Gunung Qingfeng yang tidak tahu, tapi sekarang, Ye Chao berlari telanjang. Chu Wu terkejut, dan dia segera menyadari bahwa kaki Ye Chao benar-benar disembuhkan oleh Landen Sen. Bukankah itu palsu? Sebagai sahabat Ye Chao, Chu Wu tahu persis seberapa parah cedera kakinya. Kaki yang patah bisa disembuhkan, dan keterampilan medis Landen Sen membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya. Tentu saja, Landen Sen yang lebih kuat, Chu Wu yang lebih bahagia, dia merasa bahwa putrinya yang berharga memiliki penglihatan yang terlalu baik. Ye Chao berlari liar di sekitar rumah Chu, sangat gembira, seluruh tubuhnya seperti doping, kakinya disembuhkan, dan dia bisa berlatih lagi. Ye Liuli memerah, membuatnya sulit untuk melihat langsung. Tetapi kaki ayahnya sembuh, dan dia masih sangat bahagia. Beberapa tetua keluarga Chu sedang menghibur tuan keluarga Ye untuk minum teh dan mengobrol di halaman dekat kolam. Keluarga Chu dan keluarga Ye telah saling kenal selama beberapa generasi, dan pejabat senior kedua keluarga juga berteman satu sama lain. Halaman itu mengobrol dan tertawa, dan suasananya bagus. Tiba-tiba, Ye Chao bergegas mendekat, berteriak dengan gembira, aku baik-baik saja, kakiku bagus. Untuk sesaat, semua orang terkejut, halamannya ternyata sunyi senyap, dan semua orang memandang Ye Chao dengan mata kaget. Ye Chaoren memiliki sisa zijian, tetapi dia juga memiliki tulang yang sombong dan sombong. Dia biasanya menaruh perhatian besar pada citranya sendiri, dan benar-benar berjalan telanjang pada saat ini. Tapi ini bukan intinya. Kepala keluarga. Semua anggota keluarga Ye berdiri dengan ekspresi kaget dan bersemangat di wajah mereka. Sungguh luar biasa bahwa kaki Ye Chao disembuhkan. Ye Chao masih berlari liar, sepertinya ingin melampiaskan semua kegembiraan di hatinya. Tidak lama kemudian, Landen Sen berjalan dari rumah. Kebetulan Ye Chao sudah menyelesaikan satu putaran. Melihat Landen Sen keluar, Ye Chao bergegas, dan mengepalkan tangan Landen Sen dengan penuh semangat, Saudara Sen, terima kasih banyak. Landen Sen penuh dengan garis-garis hitam. Dia menunjuk ke bawah Ye Chao dan berkata, kamu tidak mengenakan celana. Mata semua orang di sekitar terkunci pada tubuh Ye Chao, dan banyak orang masih mencari di bawah Ye Chao secara diam-diam. Ini adalah sifat manusia. Melihat mata belas kasih Landen Sen, senyum di wajah Ye Chao membeku, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan celana. Ye Chao menoleh dan perlahan-lahan memindai penonton, hanya untuk melihat bahwa mata semua orang sengaja menghindarinya. Ye Liuli sudah menutupi matanya, dan Chu Wu batuk beberapa kali, menunjukkan sedikit rasa malu. Oh! Ye Chao melolong seperti binatang buas, buru-buru menutupi di bawahnya dengan tangannya, dan bergegas ke kamar tidur. Chu Wu melangkah maju dan menepuk pundaknya, dan tertawa bahagia, Xiao Lang, pamanku benar-benar meremehkanmu. Kakak Ye telah banyak berubah karena dia menjadi orang cacat. Kamu telah menyembuhkan kakinya kali ini, dan dia mungkin senang melupakannya. Haha, terima kasih banyak, Paman. Tidak apa-apa, Landen Sen tersenyum.
Terima kasih. Terima kasih. Ye Liuli melirik Landon Sen diam-diam, melepaskan keluhan di hatinya, dan bergumam. Landon Sen mengangkat alisnya dan bercanda, saya tidak berharap Nona Ye mengatakan terima kasih. Wajah Ye Liuli yang lembut dan cantik segera memerah, menggigit giginya dan berkata, jangan salah paham, aku mengatakannya untuk ayahku. Meskipun Ye Liuli sedikit centil dan keras kepala, dia masih mengerti etiket, meskipun dia melihat Landon Sen sangat kesal, dia telah menyembuhkan kaki ayahnya, tentu saja dia mengucapkan terima kasih. Landon Sen juga tidak terus berbicara, Ye Liuli ini tidak terjerat dengan dirinya sendiri di masa depan, Landon Sen berterima kasih kepada Tuhan. Sekelompok senior dari keluarga Chu dan keluarga Ye juga bergegas, dan Chu Wu datang dan menjelaskan kepada mereka sedikit. Keluarga Ye terkejut pada awalnya, dan kemudian ada kejutan yang jelas di wajah mereka. Adalah keajaiban bahwa kaki patriark benar-benar sembuh. Keluarga Ye awalnya pada tahap akhir dari inkuisisi Ye Chou, tetapi Ye Chou menderita cacat dan peringkat di bagian bawah dari 3 keluarga besar. Untungnya, keluarga Ye memiliki banyak ahli dalam interogasi dan dianggap sebagai keluarga dengan potensi pengembangan terbesar. Sekarang setelah kaki Ye Chou baik-baik saja, kekuatannya akan segera mencapai tingkat tahun ini, yang juga merupakan peristiwa besar bagi keluarga Ye. Chu Wu membawa sekelompok anggota keluarga Ye untuk memperkenalkan Landon Sen. Terima kasih, Tuan Sen. Sekelompok anggota keluarga Ye memegang kepalan tangan mereka dan memberi hormat kepada Landon Sen, dan Landon Sen juga menanggapi dengan sopan. Tidak lama kemudian, Ye Chou mengganti celananya, seluruh tubuhnya kembali segar, seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Bab 610 Splurge. Ketika dia melihat Landon Sen, Chu Wu dan sekelompok anggota keluarga Ye menatapnya dengan linglung, wajah Ye Chou memerah, dan dia juga sedikit malu ketika dia memikirkan gerakannya yang melesat. Bahkan jika itu memalukan, Ye Chou merasa itu tidak masalah, kakinya tetap sembuh, dan tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini. Ayah, bagaimana perasaanmu? Ye Liuli berlari ke depan dengan cepat, memandangi kaki Ye Chou, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Aku tidak pernah merasa begitu baik. Ye Chou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Ye, selamat. Chu Wu tertawa keras, juga senang untuknya. Selamat, Patriark. Keluarga Ye juga menunjukkan sukacita. Tidak, ini semua kebaikan besar dari saudara Sen. Ye Chou melangkah maju, membungkuk dan melipat tinjunya ke Landon Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, saudara Sen benar-benar seorang dokter jenius. Pikirkan itu. Setelah Landon Sen menyembuhkan kakinya, sikap Ye Chou terhadap Landon Sen berubah 180 derajat, keduanya berusia lebih dari 60 tahun, dan Ye Chou memanggil saudara-saudara Landon Sen. Melihat nada tulus dan sikap rendah hati Ye Chou, kesan Landon Sen tentang dirinya langsung meningkat, dan dia tidak bisa menahan senyum. Tidak, Senior Ye, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tidak, tidak. Rahmat dari air yang menetes akan dilaporkan sebagai mata air, belum lagi rahmat yang luar biasa ini. Ye Chou menggelengkan kepalanya dan segera bertanya, saudaraku Sen, kamu bilang kamu punya 2 permintaan sebelumnya, dan aku akan mendengarkan mereka. Landon Sen tersenyum dan berkata, pertama, saya harap Nona Ye tidak akan mengganggu saya di masa depan. Kedua, saya berharap keluarga Ye tidak akan mengganggu saya juga. Bagaimana bisa? Brother Sen, Anda terlalu banyak memikirkannya, ini bukan permintaan. Ye Chou melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ye Liuli, Liuli, Anda tidak diizinkan menyusahkan Brother Sen di masa depan. Oh, Ye Liuli mengerutkan mulutnya dan menjawab, tetapi dia sedikit tidak puas. Ye Chou melangkah ke keluarga Ye dan memesan beberapa kata. Segera, murid yang lebih muda dari keluarga Ye menyajikan kotak giok dengan 2 kristal roh di dalamnya. Sedikit hormat, Brother Sen harus menerima 2 kristal roh ini. Ye Chou menyerahkan kotak giok kepada Landon Sen. Tidak perlu, Senior Ye, ini adalah kemauanku untuk menyembuhkan kakimu, kamu tidak harus membayar aku. Landon Sen melambaikan tangannya. Hei, bagaimana ini bisa dilakukan? Saudara Sen, kristal roh ini adalah hal yang sangat berharga dan langka, dan sangat membantu untuk berkultivasi. Ye Chou merasa bahwa Landon Sen mungkin belum pernah melihat apapun di dunia, dan tidak tahu apa efek kristal roh itu.
Adapun kristal roh, Landen Sen masih memiliki banyak inventaris. Di antara kumpulan sumber daya budidaya yang ia terima dari gerbang rahasia surga sebelumnya, ada hampir 30 kristal roh. Dia tidak kekurangan hal-hal seperti itu. Kristal roh terlalu berharga, dan seluruh keluarga Ye mungkin memiliki beberapa kristal roh, mengambil 2 dari mereka sekaligus adalah kekayaan besar. Meskipun Landen Sen tidak ingin memperlakukan kaki Ye Chao dengan sia-sia, dia tidak malu menerimanya. Ye Chao merasa itu sepadan. Baginya, tidak ada jumlah kristal roh yang bisa dibandingkan dengan kakinya. Lagi pula, Landen Sen menyembuhkan kakinya, dan Ye Chao sangat berterima kasih. Landen Sen awalnya menolak, tetapi Ye Chao terlalu antusias dan dia harus menerima apapun yang dia katakan, jadi Landen Sen harus menerimanya. Bagi Landen Sen, ada lebih banyak kristal roh secara alami, semakin baik. Chu Wu juga sangat bahagia. Untuk merayakan pemulihan Ye Chao dari kakinya yang patah, ia secara khusus menyiapkan perjamuan besar untuk Ye Chao dan Landen Sen. Ye Chao dan Landen Sen memanggil saudara dan saudari, membuat Landen Sen sedikit memalukan. Akan menyenangkan memiliki satu teman lagi, dan keluarga Ye menganggap Landen Sen sebagai dermawan. Di mata Chu Yuer, Landen Sen menjadi semakin kuat. Berpikir tentang kemampuan suaminya, dia juga sangat senang di hatinya. Chu Yuer berbicara dengan Ye Liuli. Bagaimanapun, keduanya adalah saudara yang baik, dan hubungan itu dengan cepat menjadi harmonis. Satu-satunya hal yang membuat Ye Liuli terjerat adalah bahwa dia memandang Landen Sen dengan sangat kesal, dan dia tidak tahu subekstasi apa yang telah dituangkan Landen Sen ke Chu Yuer. Gadis ini begitu mengabdi pada Landen Sen. Meskipun Ye Liuli masih peduli dengan insiden bahwa Landen Sen melihat bagian-bagian kuncinya, dia tidak membenci Landen Sen di hatinya. Landen Sen telah menyembuhkan kaki ayahnya, dan dia tidak bisa membencinya. Pada sore hari, Landen Sen menemani Chu Yuer lagi, dan mereka berdua berkeliling gunung dan sungai, dan perasaan mereka secara bertahap semakin dalam. Keluarga Chu mengatur kamar untuk Landen Sen di Hausan. Lingkungan sekitarnya sangat bagus, penuh dengan udara segar, cocok untuk penanaman. Selain itu, kamar ini sangat dekat dengan kabin tempat Chu Yuer tinggal, tetapi Landen Sen masih tidak pergi ke Chu Yuer di malam hari. Gadis kecil itu terjebak dengannya sepanjang hari, dan dia sangat manis dan berminyak sehingga Landen Sen khawatir bahwa dia akan menjadi kebinatangan. Mau tak mau memakan gadis kecil itu. Pada malam hari, Landen Sen bermeditasi dan berlatih seperti biasa. Dia sekarang memiliki kekayaan yang kaya dan dapat langsung menelan kristal roh untuk berlatih. Selama dia mencerna kristal spiritual, dia dapat menghemat waktu Landen Sen untuk bermeditasi dan berlatih selama setengah tahun. Tentu saja, ini tidak terbayangkan oleh seniman bela diri biasa. Karena itu terlalu boros, lagi pula, Lingjing terlalu mahal, dan Wu Xiu biasa tidak pernah melihat rambut Lingjing, apalagi berlatih dengan Lingjing. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri interogasi yang sangat baik, atau seorang seniman bela diri interogasi yang cukup beruntung untuk mendapatkan kristal roh, ia akan menyimpan kristal roh untuk digunakan ketika menerobos. Landen Sen sekarang memiliki lebih dari 30 kristal roh secara total, sehingga ia dapat menghabiskannya. Kristal roh itu seukuran kelereng, tetapi esensi spiritual yang terkandung di dalamnya dapat dengan cepat mempromosikan budidaya Wu Xiu. Tentu saja, ada batasan pada Lingjing, tidak mungkin makan seperti makanan, jika tidak basis budidaya akan terlalu dilebih-lebihkan. Kristal roh tidak dapat diambil terus-menerus, jika tidak, tubuh tidak akan dapat menahan esensi roh kristal roh, menyebabkan Qi yang sebenarnya melarikan diri, dan dalam kasus-kasus serius, itu bahkan dapat menghancurkan dantian. Untuk Wenjing Wuxiu, dibutuhkan lebih dari sebulan untuk mengkonsumsi kristal roh, dan hingga 10 kristal roh setahun. Landen Sen menelan kristal spiritual, dan langsung merasakan gelombang kekuatan spiritual memperluas seluruh area kemaluan-kemaluan, menyebabkan aliran energi yang stabil. Landen Sen pasti sudah mulai mencerna kekuatan spiritual Lingjing. Landen Sen berencana untuk menunggu kultivasinya mencapai kemacetan di tengah-tengah tahap pertanyaan, dan kemudian mempertimbangkan menggunakan pil untuk menerobos wilayah, karena ini adalah pilihan yang paling tidak berbahaya. Ada sejenis pil yang disebut Qi Yuan Pil dalam Medicine King Pill Sutra, ketika kemacetannya berada di tahap tengah interogasi, mengonsumsi pil ini bisa langsung menerobos tahap terakhir dari interogasi 100%.
Tulisan suci ilahi yang menerangi Landen Sen harus tersebar sebelum tingkat ke-6. Ketika menerobos, ada bahaya besar. Setelah mereka gagal, hasilnya akan berupa kehilangan kekuatan atau kematian total. Jadi probabilitas 100% sangat menarik bagi Landen Sen. Landen Sen lebih beruntung. Di antara gelombang besar sumber daya pelatihan yang diperoleh dari Tianjimen, bahan untuk memperbaiki Qiyuan dan pada dasarnya cocok, hanya 2 bahan yang hilang. Yang satu gentian listrik, dan yang lainnya adalah buah jinya. Jin yang Guo Landen Sen memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, terutama karena gentian listrik ini. Landen Sen belum pernah mendengarnya. Mungkinkah ada naga di dunia ini? Mungkin Landen Sen tidak memiliki banyak pengetahuan, bagaimanapun, ini bukan sesuatu untuk dipikirkan sekarang, dan saya akan membicarakannya nanti.